Oke, halo semuanya. Balik lagi ke channelku Percaya Channel. Di sini aku Ray, sedang sama orang yang barusan sampai Kanada di kala pandemi. Wah, keren nih. Ceritanya bakal menarik. Aku belum tahu ceritanya. Ini ngobrol, pengen rencananya ngobrol langsung direkam dan langsung upload. Aku akan live, nggak live sih. Ini lagi Zoom meeting, tapi aku juga live di Instagram juga. Jadi kalian kalau pengen tahu siapa orangnya, langsung nonton videonya di YouTube. Jangan di jangan di Instagram. Di Instagram nanti kalian cuma dengar suaranya aja sama mukaku aja. Gitu. Oke, di sini aku sudah sama Mas, manggilnya Michael apa Andre enaknya? Andrea wih, Andre ya. Andrea aja. Nah, Michael Andreas yang barusan datang ke Kanada, tepatnya di Provinsi Alberta, di kotanya lumayan kecil. Biasanya kota kecil itu enak buat dapetin LMAE biasanya. Boleh dikenalin dulu dirinya, Mas. Monggo. Oke, perkenalkan nama saya Michael Andrea Setiawan. Ya saya asalnya dari Banyuwangi, kota kecil di Jawa Timur. Nah, Wih, sekarang saya Banyuwangi. di gimana Mas? Banyuwangi, Banyuwangi, top. Heeh, sekarang di Spruce Grove di provinsi di Alberta. Itu posisinya dekatnya Edmonton sih, kalau naik bus katanya sih cuma setengah jam. Saya belum coba. Oh, setengah jam dari Edmonton ya. Halo, halo. Apakah sudah kembali? Sudah? Kayaknya ganti HP nih. Cuma kadang-kadang suaranya nggak masuk. Oke, nggak apa. Langsung aja. Ah, tadi ada Mas Michael Andreas dari Banyuwangi. Ini di Spruce Grove. Nah, aku juga nggak tahu tuh sebenarnya kota Spruce Grove dari mana kalau nggak dikasih tahu ya. Kotanya kecil. Kira-kira populasinya berapa? Kalau belum sempat waktu itu sempat baca berapa ya, 10.000 apa nggak sampai apa lupa sih, belum Wih, sempat 10.000. Jadi kayak pokoknya dikit dikit dikitnya dikit banget ya. dikit banget. Nah, jadi kayak bukan bukan kayak kota, jadi kayak kelurahan gitu. Jadi enaknya kalau kota kecil tuh dapat LMIA-nya gampang. Jadi kalian kalau pengen udah ke Kanada, cepet-cepet ke Kanada, cari aja tuh incer kota-kota kecil. Boleh dikasih tahu dulu background-nya apa di Indonesia, kerjanya di mana sebelum ke Kanada. Dulu waktu di Indonesia kan saya kuliah di Bali. Itu lulus kuliah tuh tahun berapa ya, 2018 2017 apa, itu saya kerja kayak setengah tahun. Terus saya dapat kerja ke Dubai, dari Dubai ke Maldives ke Montenegro. Terus dari Montenegro ke sini, itu saya dulu kuliahnya masak, jadi kerjanya otomatis masak sih. Oh, kulineri. Iya, saya kulineri sih. Berarti selama selama dari sekolah di Bali terus habis itu dapat kerjaan di Dubai itu semuanya masak sampai Iya, sampai itu Dubai. linear itu masak terus sih saya. Hmm. Cook terus. Jadi dari start dari Dubai itu, kalau masak kan jenjangnya banyak ya. Hmm. Jadi saya start dari Dubai itu masih komis itu kayak cook helper gitu. Terus Oh, oke. pindah ke Maldives itu masih cook helper tapi dapat kayak promosi 2 kali. Terus nantinya kayak dapat CDP itu kayak supervisor gitu. Terus pindah ke Montenegro masih posisi CDP, terus tapi pindah ke sini tuh posisinya balik lagi ke cook lagi, Oke. Loh, downgrade banget. apa transisi dari Eropa ya ke Kanada itu eh, apa apa yang membuat kamu transisi dari Eropa ke Kanada? Kamu dipindah sama restoranmu? Apa kamu dapat peluang apa ngelamar-ngelamar kerja atau gimana? Sebenarnya aku dapat Kanada ini udah waktu dari Maldives itu. Saya posisi di Eropa itu cuman 5 bulanan kalau nggak salah, 5 bulan setengah. Hmm. Jadi itu saya waktu di Maldives itu start dari bulan Mei kalau nggak salah, itu saya start kerjain LMAE, start interview terus dapat LMAE itu bulan Mei, eh April apa, pokoknya bulan-bulan dari Maret sampai Mei itu saya lupa bulan apa. Pokoknya dari itu start. Terus saya pindah ke ini tuh ke Montenegro tuh bulan Juli. Hmm. Saya pindah ke itu soalnya dapat kontraknya cuma 4 bulan di sana. Memang kalau di Montenegro tuh kontraknya seasonal, jadi kayak mereka kerja cuma sampai summer.
Terus setelah summer, hotel-hotel di sana mereka tutup biasanya. Oh gitu, oke. Terus always jadi cook ya, nggak pernah jadi Iya, chef, nggak pernah. pernah. Oke. Oh, saya naik posisi. Jadi apa di cook, dari cook itu naik jadi demi chef, dari demi chef jadi si chef de party gitu. Chef de party itu kayak supervisor lah. Kayak kepala satu section gitu. Oh gitu, oke. Berarti memang sudah ngincer Kanada sebelum ke Eropa ya? Iya, dari kecil sih. Oh, dari kecil sudah tahu Kanada dari kecil berarti ya? Iya, soalnya dari kecil sama papa kan di brainwash. Kamu sebenarnya disuruhnya ke cruise line kan dulu sama papa. Oh. Terus kalau cruise line udah pernah ke Dubai, terus udah pernah ke Maldives, kayak males lah. Terus tapi memang dari kecil udah dibilangin kalau nggak cruise line Amerika, Kanada, Australia. Terus kata papa semakin gede kan dibilang Kanada aja soalnya peluang kamu kalau chance dapat permanent residence-nya lebih gede daripada Amerika. Amerika buru-buru itu ilegal bisa masuknya gitu kata. Ya udahlah. Coba dapat Kanada. Ya. Berarti dari Maldives. Kalau boleh tahu website kerjaan di Kanada itu nyarinya gampang atau susah? Atau kamu dapat dari kenalan, ini loh website ini loh website ini, atau emang kamu cari sendiri, murni? Enggak, kalau websitenya tuh aku kan dulu cari-cari itu dari ini YouTube-nya orang-orang yang udah di Kanada. Salah satunya Bang Ray. Itu kalau nggak salah pernah ngasih tahu job bank nggak? Ya, saya bukanya dari job bank. Oh, dapat kerjaannya dari job bank. Iya. Oh, jadi powerful juga ya jobbank.gc.ca itu. Iya, tapi setelah berapa ratus kali apply ya. Nah, itu dia. Itu buat perhatian juga buat teman-teman sekalian yang nonton video ini nanti. Kalau cari kerjaan di Kanada itu nggak bisa orang Jawa bilang sakdek saknyek. Nah, itu ujuk-ujuk dapat kerjaan tuh nggak bisa kalian. Kalian harus melewati proses apply yang ya di video-videoku sebelumnya juga aku sudah selalu sebutin bahwa yang apply dapat LMIA di sini itu yang sudah apply 500 kali, 1000 kali. Bahkan ini si Mas Andre ini sudah apply berapa ratus kali? Nggak kehitung ya? Ada 500 paling. Nah, 500. Padahal sudah pengalaman masak selama berapa tahun? Ya, 5 tahunan lah. 5 tahun masih harus apply 500 kali lagi ya. Jadi kalau kalian yang cari kerja di Kanada gampang ya, silakan dinilai sendiri ya. Dan itu pun stepnya juga panjang nggak sih kira-kira? Panjang gimana? Dari apply dulu ya. Dari apply terus di calling untuk interview berapa lama caranya kalau boleh tahu? Berapa ya? Ada kayak sebulan kayaknya. Oh, setelah apply sebulan terus langsung dipanggil. Tapi kan yang banyak yang dipanggil sebelumnya itu banyak yang dipanggil, tapi kayak beberapa dari ownernya itu kayak nggak bisa ngasih visa gitu kayaknya. Wajar. Itu juga salah satu kendala orang-orang ketika kalian mau cari LMIA, kendalanya adalah business owner itu mereka jarang ada yang mau nyponsorin karena butuh uang juga untuk pasang iklan untuk sponsorin LMIA gitu. Terus dari Maldives ya, apply ke Kanada. Habis itu dapat kesempatan ke Montenegro itu juga tetap apply lagi. Iya, kalau Monte kan saya dapatnya di LinkedIn sama dari temen juga sih. Temen udah bilang, kamu coba sini terus buka-buka lagi di LinkedIn. Oh iya bener ada ya, coba masukin dapat kalau Monte. Akhirnya dipanggil sekarang kerja di restoran. Iya. Nama restorannya kalau boleh tahu? State and Main. Itu kayak apa namanya? Kayak sebenarnya kayak dipegang sama company namanya Framework. Framework itu punya beberapa restoran di Kanada. Di all around Kanada itu kalau nggak salah sih totalnya 64 restoran. Oke, 64. Jadi dapat mereka mau menyponsori LMIA ya? Iya. Kira-kira awal dari misalnya keterima, oke, kamu saya terima kerja di dapur saya, ya. Saya siap membiayai LMIA nyponsorin kamu. Nah, itu prosesnya berapa lama sampai
jadi. Kalau LMAE-nya tuh bentar ya Bang. Kalau nggak salah sih sebulan. Nggak sampai sebulan dah kayaknya. Nggak tahu sih, katanya orang-orang tuh cepet segitu. Tapi untuk prosesnya ke sini ya sekitar 6 bulanan. Oh, kenapa kok bisa gitu? Maksudnya? Gara-gara enggak, untuk proses sampai 6 bulan itu kan kamu bilang tadi prosesnya harusnya sebulan. Kenapa kok bisa molor sampai 6 bulan? Apakah Proses gara-gara COVID? dari interview dapat LMAE atau dari interview kok sampai berangkat ke Kanada? Sampai berangkat. Sampai berangkatnya sih 6 bulan. Harusnya cuma 4 bulan katanya sih. Katanya agent saya sih 4 bulanan biasanya. Oh, berarti pakai agen. Iya, jadi waktu apply itu ternyata yang saya apply itu dapatnya di agensi di sini gitu. Oh. Jadi kayak dari pihak ketiga dapat lagi itu kayak punya koneksi ke restoran-restoran gitu. Oh, berarti kamu apply ke agent, ternyata agent ini punya kenalan restoran yang mau nyponsori. Iya, soalnya waktu nge-apply di Jobbank itu kayak nggak dicekin semua yang aku maunya ini aja nggak kan kayak gitu, pokoknya ada apply gitu. Terus saya nggak tahu juga itu ada agent itu, ternyata dipanggil bisa nggak interview, ya udah interview. Oke, sip. Terus sekarang boleh share nggak nama agentnya apa? Nama agentnya apa ya kemarin? Kanada Portal apa? Mana ya? Lupa ya nama agensinya. Ayo, diingat-ingat lagi. Ini info penting. Canadian Portal Immigration. Canadian Portal Immigration. Mm-mm. Oh, dia yang posting di Jobbank, bukan Iya. ya? Iya, tapi kayak namanya kan panjang jadi nggak dibacain waktu email, pokoknya di copy paste di ininya di to-nya itu yang waktu di email udah kirim. Kamu bayar nggak ke agentnya? Bayar. Boleh tahu berapa? Pokoknya total pokoknya kalau bayar agentnya itu sekitar 3.400. Kalau di total kayak sama biometrik dan lain-lainnya sih 3.400, 3.500-an. 3.500 Canadian dollar, euro, USD? USD. 3.500 USD. Kalau nggak salah sih. Tapi agentnya nggak sampai lebih dari situ. Gimana? Kamu kok yakin dengan agent ini? Kan di luar kan banyak agent yang tipu-tipu apa segala macam. Kamu kok bisa yakin sama agent ini tuh gimana ceritanya? Itu pertama sih nggak yakin, terus kayak sempet tak telepon restorannya, apa ada nggak sini restoran, tak telepon, ternyata ada. Oh ya wis, pertama itu satu udah ada. Terus ini sempet ngecek di nomor IRCC. Nomor IRCC, oh ternyata ada beneran, ya udah terus yakin. Sebenarnya yakin nggak yakin soalnya agentnya kan di Kanada tuh. Iya. Itu jadi kayak tapi kayak masa sih bohong sih. Terus mereka nggak minta duit langsung, ketiganya dia nggak langsung minta duit. Kalau interview sih nggak bayar, tapi nanti kalau udah LMAE udah diproses aku minta dibayar gitu katanya. Itu dibayarnya setengah, jadi bayar setengah dulu. Waktu itu bayar 1.500, habis itu setengahnya lagi itu waktu udah kelar semuanya. Waktu udah keluar job offer apa ya, pokoknya itulah setelah LMAE sama apalagi pokoknya hampir-hampir terakhir gitu. Oke, berarti kamu harus melunasi semuanya setelah dokumennya keluar lah ya intinya ya. Oke. Dapat LMAE ya? Iya. Kira-kira ketika berangkat ke sini dibayarin employernya atau kamu berangkat sendiri? Mau berangkat sendiri, bayar sendiri. Bayar sendiri ya? Oh, berarti nggak dibayarin ya? Ya, jadi buat kalian beberapa memang yang disponsorin LMAE itu ada yang dibayarin perusahaan, ada yang berangkat sendiri. Jadi tidak selamanya ada yang dapat LMAE itu gratis berangkatnya. Kalau seperti Andre ini, dia berangkatnya sendiri. Sekarang boleh tunjukin nggak surat LMAE-nya kayak apa? Tutupin aja nomor-nomor, kalau ada nomor registrasi tutupin, ada namamu, alamatmu, tutupin semuanya. Soalnya LMAE-nya kan banyak ininya ya, lembarannya kan banyak ya. Berapa lembar? Ada 5 kalau nggak salah.
5 lembar. Ya. Ini sih. Boleh tutupin. Pokoknya gini lah. Nah, itu. Jadi teman-teman, itu adalah bentuk surat LMIE ya. Jadi kalau kalian, Mas, aku dikirimin LMIE kayak gini modelnya, jangan percaya. Pokoknya formatnya harus seperti itu. Ada kop surat Kanada, terus sebelahnya itu ada nomor registrasi LMIE-nya, ya. Setelah itu baru ada tulisan employment apa itu? Details. Ada employment details gitu. Nanti di situ ada tulisan namamu, nama perusahaannya, nama gajinya, kayak gitu-gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian dikirimin, Mas, aku dapat LMIE, ujuk-ujuk dapat LMIE itu nggak mungkin. Harus ada prosesnya. Kalau boleh tanya lagi, gaji cook di Kanada, kamu dapatnya lebih banyak apa lebih sedikit dari yang di Maldives atau di Eropa? Kalau sebenarnya kalau dibandingin sama yang di Eropa sih, saya dapatnya yang di Eropa lebih gede ya sebenarnya. Wow. Soalnya kan soalnya kalau yang di posisi yang di Eropa kan udah kayak supervisor, jadi balik ke sini kan turun lagi. Oh iya betul. Jadi di sini kayak bayar akomodasi lagi. Kalau di sana kan udah disediain akomodasi. Oh, kalau boleh tahu berapa gajinya di Yang yang cook aja deh, yang sama deh levelnya. kalau dulu di Dubai kecil sih, saya waktu di Dubai itu kalau di duitin Indonesia paling nggak 10 juta paling. Itu dibayarnya dalam bentuk apa? Dolar. Dirham. Kalau di Oh, Dubai dirham. di Kalau kan 10 juta. kalau di Maldives itu sekitar 1.000 lah waktu masih cook, $1.000 USD. ya. Kalau yang di Eropa? Kalau di Eropa udah berapa ya, pokoknya 1.000 euro kan, dan Ya. dapatnya 1.000 berapa gitu, lupa kemarin. Oke. Kalau di Kanada, in between aja, gajimu berapa sekarang? In between. Di antara berapa sampai berapa? Ya berapa ya, ya cukup lah. Cukup lah ya. Kira-kira cukup lah. Kalau boleh bilang guessing aja. Aku nggak mau kamu tinggal bilang benar atau salah. Di atas $3.000? Nggak sampai Oh, nggak sampai. Berarti, kalau di sini. berarti in between 2.000 sampai 3.000? Iyalah segitu. Oh ya wes, 2.000 sampai 3.000 berarti aku udah bisa bilang berapa. Tapi aku nggak mau spill, nggak enak. Ya mirip-mirip lah, Tapi segitulah. tapi lumayan sudah bisa hidup dengan uang segitu, itu udah lumayan banget. Apalagi di kota kecil di Spruce Grove. Biaya hidup masih murah kayaknya di sana ya. Ya kayaknya sih murah, soalnya kan nggak bisa bandingin sama tempat-tempat lain ya. Gini deh, kamu makan satu porsi berapa? Kan makannya di rumah masak. Enggak, kalau pernah ke restoran enggak? Di situ. Kalau di sini sih di restoranku sih sekitar $20 lah. Satu porsi. Soalnya restoranku agak lumayan bagus sih makanannya. Oh, dine in. Oh, maksudnya sorry, fine Seporsinya dining. masih ya sekitar dari yang harga $11 masih ada, $10 masih ada. Bukan fast food loh ya. Fast food Bukan lain. fast food, bukan fast Restoran. food. Iya, restoran. Nah, jadi kalau kira-kira nih ini damisku ya yang sudah di Kanada rotok suwe. Jadi kalau gaji between 2.000 sampai $3.000, makan satu porsi sekitar $11 itu murah. Itu murah banget itu. Biaya hidup murah, kamu masih bisa nabung pasti, dan pasti enak tinggal di sana. Kalau mau ke Edmonton tinggal 30 menit naik bis apa segala macam toh. Iya. Itu. Lingkungan kerjanya yang di Kanada gimana? Orang putih semua kah atau Iya, orang putih. Ada orang Meksiko sih, orang Meksiko sama Filipina sih. Filipinnya 2 orang sama Meksikonya 1. Sisanya Kanada, sisanya kayak 6. Berapa itu? 5 apa? Oke. Lebih sudah mulai diverse ya. Iya, tapi kalau sebenarnya di negara lain lebih diverse. Oh enggak, karena kan mengingat Spruce Grove itu kota kecil, sama kayak tempatku sekarang, ya, sama kayak tempatku sekarang di kota Sudbury, itu
tahun 2016 tuh imigran belum banyak masuk. Bahkan ada yang bilang nggak ada sama sekali imigran yang masuk. Baru tahun-tahun 2018, 19, waktu Justin Trudeau naik-naiknya dan open border ke semua negara, itu baru sekarang mulai banyak imigran. Ketambahan orang-orang yang turun tuh keluar kota, ya wes banyak akhirnya orang-orang imigran yang udah bukan orang putih semua, tapi sekarang masih didominasi orang putih, gitu. Um, Apalagi, oh iya, dapat LMIA berapa tahun? LMI ku 2 tahun sih, sampai 2023. Oke, bisa langsung apply PR nggak? Wah, kayaknya sih bisa sih. Soalnya kemarin tuh waktu apply ini, itu sama agennya langsung dimintain IELTS. Katanya kalau mau sekalian di-applyin PR gitu katanya. Tapi, kayaknya nggak berani langsung ngetes IELTS. Soalnya waktu pulang ke Indonesia itu cuma berapa bulan, sebentar. Jadi Oh, nggak sempet ngurus IELTS-nya. oh ya udah, berarti sudah path to PR-nya sudah terbuka sekali itu. Seharusnya sih ya. Harusnya gitu. Katanya sih yang di sini sih ada yang cuma 8, chefku itu, seniorku itu sekitar dengan agent yang sama itu sekitar 10 bulan, terus dia apply. Langsung dapat sih. Cepet dia. Kalian yang di live di Instagram ada yang pertanyaan nggak? Tanya ini LMAE. Langsung drop pertanyaan ya. Terus di Maldives kira-kira berapa lama? Di Maldives 2 tahun lebih, 2 tahunan, 2 tahunan. Terus habis itu pindah ke Eropa 5 bulan ya. Berarti baru banget dong. Baru. Kuliah. Soalnya waktu pindah ke Eropa kan lihat job titelnya, maksudnya job offernya itu cuma kayak 4 bulan, tulisannya seasonal. Seasonal cuma 4 bulan, gak apa-apa, coba pindah, kan cuma 4 bulan kan, sekalian nunggu LMIA. Soalnya di Maldives untuk ngurus dokumen susah. Soalnya kan nggak ada VFS global kan, jadi kayak ngurusinnya agak ribet. Kenapa kok nggak mau PR Serbia aja di Montenegro? Montenegro agak susah kayaknya, soalnya bahasa Inggrisnya mereka agak susah. Oh, nggak pakai bahasa Inggris mereka ya? Nggak semua orang pakai bahasa Inggris, mereka pakai bahasanya mereka sendiri. Ini ada pertanyaan. Agenmu tadi karena apa? Karena Jawa tadi? Portal immigration. Portal immigration tuh base-nya ada di mana? Alberta deh kayaknya. Iya, Alberta. Di Alberta. Di kotanya nggak tahu. Edmonton sih tulisannya. Oh, di Edmonton. Iya, kalau nggak salah sih. Oke. Ngomong sih gitu. Oh iya. Ada lagi nggak nih pertanyaan? Ayo tanya. Oh bukan ding, salah. Kayak Barrie, Ontario. Hah? Barrie, tulisannya Barrie, Ontario. Oh di Barrie. Bukan, sorry guys. Di Barrie, bukan di Edmonton. Sorry. Di Barrie ya. Kalau Barrie dekat sini, dekat aku sini. Iya, Sudbury ya. Oh ya. Ayo, ada pertanyaan lagi? Teman-teman? Gimana? Kamu suka nggak selama ini tinggal di Kanada? Baru berapa hari sini? Nggak, misalnya kerasan nggak? Udah maksudnya aku kerasan nih kayaknya tinggal di sini gitu. Iya, harusnya kerasan sih. Cuman kalah sama ini sih iklimnya. Soalnya waktu di Eropa sih dingin ya, tapi kayak masih suhunya masih yang sampai 1 sampai 7, 9 lah, masih nggak salju. Sampai sini yang benar-benar saya kira pertama bawa jaket tuh kan, jaket menurut saya udah tebel. Terus sampai sini waktu ngambil luggage disamperin nama ini chef saya kan, orang Filipina, dibawain jaket sama topi sama glove. Kok sampai segini, ini cukup kayaknya nih, aku bilang gitu kan. Yakin aku udah kayak gini loh. Wah kok iya ya. Terus bawa aja dulu, nanti kalau memang gak kuat pakai. Waktu baru selangkah 2 langkah langsung tak pakai, satu langkah 2 langkah keluar airport langsung gak kuat langsung pakai. Jadi waktu itu jaketnya 3 lapis, jadi 1 jaket tipis terus sama 1 jaket tebel yang menurutku tebel, beli di Eropa. Habis itu masih dirangkap lagi yang dibawain temen gitu. Gila, dingin banget sih di sini. Aku dulu itu punya jaket
dikasih sih lungsuran dari pamanku, Pak Diku, dari Paris. Tebel jaketnya, nggak ngangkat di sini. Iya, Ya, gila sih di sini. Suhunya benar-benar, wih. berapa suhu terdingin berapa? Waduh, kemarin waktu nyampe tuh soalnya minus 25. Mampus. Langsung waktu keluar, minus 25, gila waktu. Wih, ini di Eropa nggak pernah ini. Kemarin saya cuman 1,5 lah, biasanya 5 normal 5-7 gitu. Tapi nggak yang salju, tapi memang di sana windy kan, jadi kayak anginnya kenceng banget. Nah, Menurut saya udah dingin, ternyata sini, wih, ampun. sekarang kita mau ngomongin prosesnya deh. Sekarang kita mau ngomongin teknis prosesnya. Kamu dikirimin LMIA sama agentmu kan? Terus paspormu ditahan sama agentmu kah? Enggak, kan paspor tetap aku yang pegang. Terus nanti visa capnya di mana? Itu kan yang terakhir itu yang aku sempat tanya-tanya sama Bang Ray. Jadi itu kendala terakhir waktu kelar biometri kan yang ngumpulin visa stem itu. Nah, kalau waktu itu saya agak kesusahan soalnya di Montenegro untuk kirim ke Serbia itu kan harus pakai mata uangnya mereka kan, bayar VFS globalnya. Sedangkan di bank di Montenegro nggak bisa bayar pakai duitnya Serbia. Jadi otomatis saya kirim ke Indonesia, ke Jakarta. Itu ditahan di sana sekitar seminggu. Lewat VFS? Iya, tapi waktu itu saya kirim DHL ke ini orang tua yang di Surabaya. Oke, jadi dari Serbia, dari Montenegro. Dari Montenegro kirim pulang ke Surabaya, Surabaya ke VFS ke Kanada. Ya, istilahnya ngurus ke imigrasi Kanada terus balik. Langsung dapat stempel visa work permit. Langsung working visa. Iya, terus saya work permit sih soalnya. Iya, working visa. Oke. Terus kalau berangkat ya, terus habis itu kamu berangkat, tiket pesawat boleh tahu kena berapa? Kemarin kena 21 apa? Itu sebenarnya pertama waktu itu cerita yang agak kesel di waktu itu. Soalnya waktu itu kan udah cek ini kan, cek cek tiket. Terus lihat ada itu cuman harga 11. Oke lah, ini harga 11-12 masih masuk lah. Waktu mau pesen terus bilang ke agenku, ini aku di Torontonya transitnya 2,5 jam, apa keburu ya gitu. Wah, jangan diambil, cari yang 3 jam 4 jam. Waduh, berarti nggak berani pesen dong. Ya udahlah, nunggu besok aja. Terus besok cari-cari, nggak ada di tanggal yang segitu tuh, nggak ada. Memang soalnya katanya restorannya minta cepet. Oh gitu ya. Terus cari, masih nggak nemu. Terus endingnya udah nggak gimana, nggak tahu, notok pesen diklik itu yang kemarin masih 12 tuh diklik 3 kali ke book, tapi nggak bisa ke book. Jadi udah dicoba gitu nggak bisa ke book sampai endingnya nggak bisa. Cari lagi yang berapa sekitar 15 tuh nggak bisa. Terus besoknya papaku tanya ke agent yang travel agent di Surabaya apa gitu, lupa. Cariin. Ini ada yang lewat mana sih, Amsterdam kalau nggak salah itu, tapi ini suruh self check in, jadi kayak di Amsterdamnya harus keluar lagi imigrasi, harus check in lagi. Wah, bilang nggak bisa nih kalau ini. Tapi ini murah, iya murah, tapi gimana mau keluar kan kita nggak bebas visa. Kalau bebas visa ya nggak apa-apa. Oh gitu ya, wes. Terus endingnya dapat yang tiket yang pertama harganya jadi 21 juta. Itu kayak aduh, mantap. Terus berangkatnya dari mana berarti? Eropa? Dari Montenegro. Transitnya di Istanbul, Toronto, Edmonton. Berapa jam total penerbangan? Berapa ya? 20 berapa gitu. Ya, sehari lah. Pokoknya seharian. Oke. Tapi dari Toronto ke Spruce Grove itu ada di red flag ya? Ke Edmonton. Oh, ke Edmonton. Terus habis itu dari Edmonton naik bis ke kota. Enggak, dari Edmonton dijemput.
Oh, disemput. Oh, lumayan. Ya, Lumayan. nak dijemput dikasih jaket lagi, kasih Oke, topi, kasih oke. glove. Kamu masuk Kanada ya? Wes, Hmm. jebret masuk Kanada itu eh, kamu menunjukkan LMIA-mu, terus Mm-mm. habis itu kamu dapat permit. Iya, Permitnya work permit itu ya. work permit. Mhm. Oke, berlaku 2 tahun ya, sama kayak Iya, LMIA. iya 2 tahun. Oke, oke. Tapi hanya bisa kerja di satu bidang itu aja. Iya, Nggak bisa kerja di yang lain-lain. Misalnya kalau Andre ini pengen kerja di apa misalnya massage terapis, nah itu nggak bisa. nggak Dia mungkin juga. dia harus ya, siapa tahu kan kamu misalnya butuh butuh duit survive kan siapa tahu. Tukang kerok ngerti. Ada pertanyaan lagi? Ayo dari Instagram. Oh ya, kamu sudah berkeluarga belum? Belum ya? Belum. Belum, jadi masih single ya ini ya? Iya, masih punya ya pacar lah. Oh ya wis, enak lah kalau gitu. Kalau single masih bisa ngatur sana sini, masih bisa menata hidup Hmm. lah buat ke depannya. Tapi seenggaknya kalau kamu sudah settle di Kanada itu sudah enak, udah satu langkah lah istilahnya. Iya. Gitu. Kalau misalnya eh, si agentmu itu apakah khusus cook aja atau Dia banyak khusus, dia bidang-bidang lain? bilangnya sih ya memang khusus kayak hospitality tapi di bagian di F&B. Oh gitu. Misalnya teman saya coba, dia kan bidang kimia, tak suruh coba aja di agenku, tak kasih alamatnya ini, terus dikirim, oh katanya nggak bisa kalau mau F&B, tapi itu yang harus experience-nya kalau nggak salah harus 3 tahun apa. Kalau Oh mereka nanya experience, pengalaman. iya kalau experience-nya di bawah 3 tahun itu langsung di reject sih sama mereka, maksudnya langsung jam, oh maaf ya nggak bisa, kita carinya 3 tahun ke atas gitu. Oke, oke. Boleh share dong emailnya si immigration itu. Wah di HP kak. Sih, coba email imigrasinya ada nggak ya? Di LMAE harusnya ada. Mana ya? Catat ya, dicatat. Harusnya ada ya. Wah nggak ada kak. Di mana ya? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Nggak mungkin sih di LMAE, memang nggak mungkin ada kayaknya. Atau kontaknya deh, kontak infonya apapun deh, kontak infonya si ini. Soalnya di HP. HP-nya masih dipakai Zoom. Oh ya wes. Ya udah kalau misalnya udah gitu aja, kalian Google sendiri. Tapi tadi namanya apa? Portal Immigration ya. Iya, portal Immigration Kanada. Portal Immigration Kanada, base-nya di Barrie. Kalau kalian mau kontak deh itu. Cuman kontaknya yang ini ya, kontaknya kalian juga harus sadar diri ya. Sadar dirinya gimana? Kalau kalian belum punya pengalaman, jangan sekali-sekali kontak. Karena, Wasting time. bilangin Andre, dia cari yang sudah pengalaman 3 tahun. Kalau pengalaman kalian cuma setahun, 6 bulan, yo sabar dulu ya, tahan dulu. Oke? Kalau Ada. kalau kamu ada keinginan nggak misalnya setelah apply PR gitu ya, setelah kamu nanti dapat PR, kamu ada keinginan untuk pindah kota nggak? Lihat dulu sih, kalau katanya orang-orang, katanya teman-temanku yang di sini, katanya di sini udah nyaman sih ya, kayaknya kalau memang nyaman ya ngapain pindah. Oke. Tapi kalau misalnya ada tempat lain ngasih kayak dapat kerjaan yang kayak balik lagi ke hotel ya pindah sih kayaknya. Kan saya orang hotel kan. Oh gitu. Basic Basic saya di hotel. Ya, ya. Basic saya di hotel. Kalau ada hotel sikat lah ya. Kalau nggak ada Iya ya sih kan lagi. seadanya dulu. Nggak, maksudku lebih ke kotanya. Misalnya kamu udah di Edmonton nih lah, taruhlah di Edmonton lah ya.
aku pengen ke Calgary atau ke Vancouver atau ke Toronto, enggak ya? Yang penting itu dulu sih, yang penting kerjaannya. Kalau Hmm. misalnya nggak cocok sih nggak. Yang penting apply PR, saranku Iya, ya apply apply PR PR dulu. dulu. Setelah PR udah deh, kamu mau kemana aja silakan. Udah Mm-mm. enak itu sudah gampang gitu ya. Jadi Mm. buat kalian yang mau ke Kanada lewat jalur kerja, perbaikin dulu kesimpulan yang aku dapat dari ngobrol sama Andre, perbaikin dulu pengalamanmu. Satu, pengalaman 2 tahun, 3 tahun, paling enggak berapa, Andre, kamu 3 tahun ya? 3 tahun, 3 tahun minimal. 3 tahun, wes itu wes paling aman, gampang. Kedua, kedua kalau bisa pengalamannya yang di luar Indonesia, ya enggak? Seperti yang Iya. kisahnya Mas Andri ini, dia sudah ke Dubai, ke Eropa, ke Maldives, loncat ke Kanada gitu. Jadi resumemu lebih kuat. Dan yang ketiga, tidak selamanya LMI itu dibayarin company. Kamu kadang harus bayar juga. Jadi kamu harus persiapan dana juga. Dananya berapa ya? Tadi percakapan tadi rewindan video ini ya. Percakapannya diulangi, hitung sendiri gitu. Total habis berapa sebelum berangkat sampai sini? Berapa ya? Kayaknya ya sekitar Saat, 100. saat tiket Kayak pesawatnya, saat LMI-nya yang tadi 100. ya 80 sampai 100-an lah. 80 sampai 100 itu murni murni uangmu sendiri ya, hasil dari kerja atau dapat dapat Oh enggak dong, ada ini, ada sponsor. Kakak saya sih. oh ya wes. Ya, ya itu. Jadi uh, kesempatan masih terbuka lebar, jangan putus asa. Ini hanya salah satu contoh LMIA, teman-teman. Kalau kalian lihat di video ngoper sebelumnya, si Pak Christian itu yang bawa keluarganya total 5 orang dibayarin perusahaannya, itu dia nggak keluar biaya sama sekali. Beda sama kayak Mas Andre ini. Jadi ini hanya satu contoh LMIA, banyak LMIA di luar sana. Jadi kalau kalian misalnya tahu-tahu datang ke aku, Ray, ini ceritanya kayak gini, ceritanya lain. Ya memang setiap kasus itu ceritanya bakal berbeda, tidak mungkin sama. Gitu. Uh, di mana? Di daerah Spruce Grove sudah ketemu orang Indonesia atau belum? Belum sih. Belum. Kalau mau, Ketepnya orang Pinoy sih. oh, kalau mau hangout sama orang Indonesia yang barusan datang, itu namanya Virgita Liman. Itu Halo, kayaknya sempet ADM sih itu kayak Kak Ferry itu kalau nggak salah ya. aku nggak tahu, aku ya taunya si Virgita Liman itu. Dia juga Kalau barusan datang di Edmonton. kalau Aku nggak salah sih. ya 30 menit kan, setengah jam toh kan? Iya. Soalnya sempat ngobrol lama ini siapa ada YouTuber juga sih yang satunya diajak ke sana. Oh, ya udah kontak aja sama si Virgita Liman itu, kamu hangout aja di situ sama mereka, Mm-mm. Iya gitu. coba. Oh, Soalnya udah sempet nge-DM kok yang itu Kak Ferry kalau nggak salah namanya. Yang suaminya kalau nggak salah. oh ya ini bilang di Instagram, dia DM suamiku ya betul. Oh iya. Betul, betul. Ya udah, kalian hangout deh. Tuh, cari-cari info bareng. Kalau mau ya ntar video call lagi. Kalau butuh-butuh Boleh. info atau apa gitu. Mm-mm. Oke, teman-teman di Instagram ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, aku gimana? Belum ada ya? Coba sih tak lihat kolom pertanyaannya. Oh, belum ada. Apa? Ini ada bisikan dari istriku apa? Ada apa? Pertanyaanmu apa? Waktu dulu apply di LMIA itu apa ada keywordnya cari LMIA atau Oh, ya wis. Ini istriku tanya, kalau apply LMIA ketika di job bank itu keywordnya gimana? Nggak ada sih, coba langsung cook gitu aja. Coba atau cook semuanya? langsung ada Oh, yang di job bank itu ada chef itu langsung buka aja. oh gitu. Oke, oke, oke. Jadi langsung aja ya.
Mm-mm. Disarankan yang ini. Kota kecil. Ya gitu. Tapi ingat sekali lagi, kalau kalian mau cari LMAE, kalian harus cari kota-kota yang kecil. Nggak usah lihat gemerlapnya orang Toronto, orang Vancouver, orang Edmonton, orang Calgary. Nggak usah. Susah, beneran. Beneran kalau cari LMAE. Karena apa? Karena di kota-kota besar itu gampang cari orang gitu loh. Misalnya cari pengganti chef atau pengganti cook itu gini udah orang pasti udah 10 orang bakalan masuk gitu. Tapi kalau kota-kota yang kayak Spruce Grove, kayak di Ontario itu ada kayak kota Thunder Bay, kota Timmins, itu kotanya kecil-kecil, mereka pasti butuh orang gitu loh. Udah ke sana aja dulu. Gitu. Oke, mungkin ini aja ngobrolnya. Kayaknya udah banyak banget infonya. Terima kasih buat Mas Andre yang sudah Sama-sama. pengalamannya ke kita. Jadi teman-teman juga itu tadi, apa yang kalian bisa tangkepen. Kita ngomongnya loncat-loncat dari A ke D, balik ke B, ke Z, balik lagi ke T, kayak gitu-gitu ya. Terserah kalian saring sendiri. Silakan di-subscribe, komen, like enggak, ya wes, gak apa-apa, gak ngurus. I'll see you guys in the next video. Stay extreme, stay positive, bye. Buat yang di Instagram, kalau kalian mau stay, silakan stay.